Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana Shalla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'a alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib sekalian, khususnya kepada Al-Habib Ahmad dan juga Al-Habib Hamzah, dan juga kepada guru kita yang menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita, Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Semoga kita bisa menjadi seseorang yang akan membanggakan Rasulullah dengan mengikuti anjuran-anjuran dan nasihat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwasannya bukan cuma manusia saja yang bisa mengambil kemanfaatan dengan majelis-majelis kebaikan. Bukan kita saja yang hidup yang dapat mengambil ilmu dari majelis. Bukan kita saja manusia yang hidup yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena adanya majelis-majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang juga berada di alam barzakh sekarang ini juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat adanya majelis-majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang atau penyusun dari Maulid Simtud Durar yang kita baca sekarang ini, ketika beliau membuka majelis, ketika beliau membuka pondok yang ada di Sewon di Hadramut, ketika itu seseorang yang soleh bermimpi bahwasannya dia bertemu dengan penduduk barzakh, dan penduduk barzakh tadi itu menyatakan, sampaikan kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwa kita yang berada di barzakh sekarang ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau membuka majelis yang ada di kota Sewon tersebut. Diceritakan juga beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ketika beliau membuka pondok yang ada di Baydha di Yaman. Ketika itu seorang yang soleh bermimpi bertemu dengan ayah beliau yang sudah wafat, sambil ayah beliau menyatakan kepada orang soleh tadi itu dalam mimpinya, sampaikan kepada anakku Muhammad Al-Haddar bahwasannya kita penduduk barzakh mendapatkan rahmat pengampunan dari Allah berkat dia membuka pondok dari tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkumpulan kita di malam hari ini tiada lain untuk memuliakan Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah. Tidak ada satu jalan, baik kita umatnya Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang terdahulu dan pengikut-pengikut nabi yang terdahulu untuk sampai kepada Allah kecuali dengan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika mereka memuliakan Nabi Muhammad, maka mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Bukan cuma kita umatnya Rasulullah, tetapi umat-umat yang terdahulu. Sehingga diceritakan bagaimana itu Nabi Allah Musa alaihissalam yang dikatakan kalimullah, yang pernah diajak berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan bagaimana itu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Allah Musa yang juga termasuk dari golongan Nabi Ulul Azmi, yang diberikan kesabaran lebih oleh Allah untuk membina umat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau membaca satu lauh, satu dari lembaran yang menceritakan tentang keutamaan Nabi Muhammad dan umatnya, keutamaan Nabi Muhammad dan kita umatnya, beliau menyatakan, ya Rabbi, ja'alta hadzal fadla li Ahmada wa ummati faj'alni min ummati Ahmada. Ya Allah, Engkau jadikan ini kemuliaan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Engkau berikan kemuliaan, Engkau agungkan itu Nabi Muhammad dan umatnya, kita ini. Maka faj'alni min ummati Ahmad, maka jadikan aku ya Allah, katanya Nabi Allah Musa, untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran apa itu misi Nabi Allah Isa alaihissalam yang dikatakan Ruhullah. Allah menceritakan, wa id qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ketika Nabi Allah Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, bahwasanya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk melanjutkan, adalah satu kebenaran dari kitab Taurat. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan sebagai pemberi kabar gembira dengan adanya nabi yang akan datang setelah aku yang namanya Ahmad atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satu kemuliaan, tidak ada jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah kecuali dengan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad disebutkan, di dalam penyebutan tentang hadis syafa'ah disebutkan, ketika mereka umat datang kepada nabi-nabi yang terdahulu untuk mendapatkan syafaat, maka mereka mengatakan, idhabu ila Muhammadin abdin qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Hei kamu semuanya, wahai umat penduduk mahsyar yang engkau meminta bantuan kepada kami, pergilah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Yaitu seorang hamba yang Allah telah menghilangkan, telah memaafkan segala kekurangannya yang terdahulu ataupun yang akan datang. Karena sebab hal tersebut, karena perlu diketahui hadirin, tidak ada satu makhluk pun yang mendapatkan kedudukan makam yang tinggi diampuni oleh Allah yang terdahulu atau yang akan datang di dunia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim menyatakan apa dalam doanya? Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan yang aku mengharapkan untuk supaya Allah mengampuni segala kesalahanku. Kapan? Bukan di dunia, yaumaddin, nanti di hari kiamat. Tapi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Diampuni oleh Allah, dihilangkan segala kekurangannya yang terdahulu ataupun yang akan datang ketika di dunia.
Yang lainnya tidak mendapatkan makom seperti ini. Karena hal tersebut Nabi Muhammad mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, yang teragung. Seseorang yang divonis masuk nerakanya Allah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat Nabi Muhammad. Tidak ada yang memiliki kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang memiliki al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para sahabat mengerti bagaimana kedudukan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti Rasulullah. Diceritakan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau didatangi oleh Nabi Muhammad ketika hijrah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari setiap waktunya menyodorkan makanan untuk Rasulullah. Kemudian setelah makanan itu dimakan oleh Rasulullah dan sahabatnya, Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya mencari bekas tangan Rasulullah, untuk mencari bekas tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat makanan yang disodorkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak disentuh sama sekali oleh Rasul. Tidak disentuh sama sekali oleh Rasulullah. Maka ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari ketakutan, apa yang terjadi? Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi sehingga makananku tidak engkau sentuh sama sekali?" Maka Nabi menyebutkan, "Fihi minathum." Di sini di makananmu tadi itu ada bawang putih. Wa ana ukallimul malaika, dan aku ini berbicara dengan malaikat. Wa unaji alladzi lam tunaju, dan aku ini berbicara mengucapkan sesuatu yang kamu tidak mengucapkannya. Wa hadza la yasluhu, dan itu tidak baik kalau aku berbau dari bawang putih. Maka aku tidak makan bawang putih, wahai Abu Ayyub Al-Ansari. Apa perkataan Abu Ayyub Al-Ansari? Wallahi, demi Allah, mulai sejak ini aku tidak akan memperkenankan istriku untuk memasukkan bawang putih ke rumahku, untuk memasak, untuk dimakan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak cinta kepada bawang putih. Karena Rasulullah tidak menginginkan. Ini urusan yang mubah. Urusan yang mubah, ittiba dengan Rasulullah. Apalagi urusan syariat, apalagi urusan halal dan haram, mereka amat sangat mengikuti. Sehingga begitu cintanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika setelah wafatnya Rasulullah, datang itu Abu Ayyub Al-Ansari ke makam Rasulullah. Maka ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari merebahkan tubuhnya di atas kubur Rasulullah dan mencium dari kuburan Rasulullah, mencium kuburan Rasulullah. Maka sebagian sahabat menyatakan, "Ma yasna Abu Ayyub?" Apa yang dilaksanakan Abu Ayyub ini? Kenapa kok sampai menelungkupkan tubuhnya, merebahkan tubuhnya ke kuburan Rasulullah, mencium kuburan Rasulullah? Jawaban Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menyatakan, "Ma qasadtu hajaron wala turaban wala madaron, qasadtu Rasulullah." Aku mencium kuburan ini, aku merebahkan tubuhku ini, bukan aku mencium tanahnya, bukan aku mencium batunya, bukan aku mencium debunya, tetapi aku bertujuan untuk mencium Rasulullah. Sama perkumpulan kita malam hari ini. Kita berkumpul sekarang ini tidak ada tujuan lain, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, yang kita harapkan nanti setelah adanya perkumpulan seperti ini, kita semakin melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Itu yang diharapkan. Kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah, kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Karena Nabi menyatakan, "Man amila sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Orang yang melaksanakan sunnahku, ketika orang meninggalkan siwak, kita menggunakan siwak. Ketika orang tidak mau menggunakan pakaian Rasulullah, kita menggunakan pakaian Rasulullah. Ini orang yang cinta kepada Rasulullah. Dan
Waman ahbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka nanti akan bersamaku bersama dengan Rasulullah di sorga. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah, kita dibarengkan dengan Rasulullah, dan hati kita selalu diberikan hati yang selalu cinta dan rindu kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa sa'adatin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taisir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, habaiban al ajilla, Al-Habib Ahmad dan Al-Habib Hamzah Al-Hamid, akhina fillah wa illah Al-Habib Umar Al-Hamid, wa khususan murabbi qulubina Al-Habib Taufik ibn Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, matta'anallahu bituli hayatih wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan barakah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mulia. Majelis yang mana di situ disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak dikumpulkan bersama-sama hanya di malam hari ini, melainkan dikumpulkan bersama-sama kembali dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita dengar dari guru kita Al-Habib Umar bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata Allah Subhanahu wa taala. Beliau baginda Nabi Muhammad adalah hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujudnya di atas dunia merupakan pembawa kedamaian, penuntun dan pembimbing umat dari kesesatan sehingga menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Nabi Muhammad berjuang untuk kita umatnya. Tidak pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan atau mengharapkan memiliki harta yang banyak, atau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan tempat tidur yang nikmat atau yang bagus. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pelepah kurma yang mana di pagi hari membekas di punggung suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini semua tidak mengurangi perjuangan baginda Nabi untuk menyelamatkan kita umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum." Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Safwatut Tafasir, beliau mengatakan, "Yasyukku 'alaihi liqa'ul makruh 'ala ummati." Berat bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau mendapatkan kita umatnya mendapatkan musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau harapkan bagaimana kita umatnya mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau meriwayatkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali baginda Nabi menangis terseduh-seduh
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, datangi Muhammad, temui kekasihku Muhammad wahai Jibril, tanyakan kepada dia apa yang membuat dia menangis wahai Jibril." Turun malaikat Jibril untuk menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Malladzi yubkika ya Muhammad?" Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Muhammad? Baginda Nabi berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, Ibrahim memohon kepada Allah. Ibrahim meminta jaminan keselamatan umatnya dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan daripada permohonannya. Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, "Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, siapa saja dari umatku, siapa saja dari kaumku yang mengikuti ajaranku ya Allah, berarti dia termasuk kaumku ya Allah. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan siapapun daripada pengikutku ya Allah, dia bermaksiat, dia melanggar daripada perintahmu ya Allah, fa innaka ghafurur rahim. Engkau adalah Tuhan yang maha pengampun ya Allah. Ampuni ya Allah, berikan jaminan untuk umatku ya Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan jaminan dari Allah. Yang kedua, wahai Jibril, yang membuat aku menangis sekarang ini wahai Jibril, bukankah umatku termasuk umat yang paling mulia, umat yang paling hebat? Tapi Isa juga memohon kepada Allah, meminta jaminan keselamatan untuk umatnya. Nabi Isa berkata, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, jika engkau hendak mengadab, jika engkau hendak membinasakan daripada umatku ya Allah, azab dan binasakan mereka ya Allah. Tapi ketahui ya Allah, fa innahum ibaduk. Akan tetapi mereka termasuk daripada hamba-hambamu ya Allah. Ini yang membuat aku menangis ya Jibril. Ya Jibril, mana jaminan untuk umatku wahai Jibril? Malaikat Jibril menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril menceritakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Basyir habibi Muhammadan, kasih tahu kekasihku Muhammad wahai Jibril, inna sanurdihi fi ummatihi abada." Kasih tahu kekasihku Muhammad wahai Jibril, aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoi umat Muhammad wahai Jibril. Akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan bermunajat kepada Allah, "Wallahi inni la arju wa wahidatun min ummati finnar." Demi Allah aku bersumpah, aku tidak ridho dan tidak rela jika ada satu dari umatku ya Allah yang engkau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini mendapatkan barakah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di akhirat nanti dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma takallamtu illa bimthil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya patuhi, khususnya Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Hamid, Habib Hamzah bin Abdul Qadir Al-Hamid, paman daripada
guru kita Al-Habib Umar bin Abdul Qadir bin Ali Al-Hamid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Huwa an-nuru yahdil hairina dhiya'uhu. Al-Habib Ali dalam bait qasidahnya berkata, dia Nabi Muhammad adalah an-nur, cahaya. Yahdil hairina dhiya'uhu, cahaya tadi itu memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bingung untuk bisa sampai ke ridha Allah, ke rahmat Allah, bahkan ke surga Allah. Tanpa cahaya Nabi tidak mungkin manusia akan menjadi orang yang selamat. Tanpa bimbingan Nabi tidak mungkin orang tadi itu menjadi orang yang beruntung mendapatkan surga Allah. Satu-satu caranya untuk mendapat ridha Allah dan rahmat Allah adalah lewat Muhammad Rasulullah. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Muhammad Rasulullah adalah satu-satunya pintu untuk bisa sampai kepada Allah. Dan siapa orang sekalipun mengikuti para nabi yang lainnya tanpa melewati Muhammad Rasulullah tidak akan sampai ke ridha Allah, ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, cahaya itu adalah bukan cahaya matahari, di mana orang yang buta tidak akan bermanfaat cahaya matahari tadi itu. Cahaya itu adalah bukan cahaya lampu, di mana kalau ditutup maka akan hilang daripada kita itu cahaya. Tapi itu cahaya adalah cahaya yang meliputi lubuk hati manusia. Sekalipun buta mata kepala, maka cahaya tadi itu akan menggiring manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah. Itulah Muhammad Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala juga membahasakan dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Benar-benar telah datang kepada kamu nur, cahaya, dan kitab yang menerangkan. Kitabun mubin adalah Al-Qur'an kata ulama. Nur, cahaya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut nur, cahaya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebut Nabi Muhammad itu sumber cahaya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Nabi Muhammad sirajan munira adalah sumber cahaya yang menerangi. Kalau digambarkan begini, Nabi Muhammad itu sumber cahaya ibarat matahari. Para nabi itu adalah satelit, bukan sumber cahaya. Mereka mendapat pantulan daripada sumber cahaya, sama dengan bulan. Bulan itu terang bukan karena memang terang dengan sendirinya, tapi itu adalah pantulan daripada matahari. Kalau nggak ada matahari, gelap itu bulan. Begitulah juga para nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya para nabi tadi itu mulia karena mendapat pantulan Muhammad Rasulullah. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fid dhulami. Nabi Muhammad adalah sumber cahaya matahari. Mereka para nabi adalah satelit yang mendapatkan pantulan cahaya daripada sumber cahaya Muhammad Rasulullah. Karena itu
Tidak ada seorang pun daripada nabi yang diutus oleh Allah kecuali wajib cinta kepada Muhammad Rasulullah. Dan wajib mereka menjadikan Nabi Muhammad pemimpinnya. Sekalipun datuk mereka sendiri, datuk Nabi Muhammad sendiri, sekalipun Nabi Adam, sekalipun Nabi Ibrahim, terbukti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah dan sampai diisrakan oleh Allah dan sampai ada di Masjidil Aqsa. Dan saat itu berkumpul semua para nabi. Jibril mengumandangkan azan dan mereka saling menunggu siapa yang paling tepat untuk menjadi imam saat itu. Nabi Adam menolak, Nabi Ibrahim menolak, semuanya menolak. Maka Jibril menarik tangan Rasulullah. Tidak ada yang patut menjadi imam saat ini kecuali engkau Muhammad Rasulullah. Maka Nabi saat itu menjadi imam dan seluruh para anbiya menjadi makmum beliau. Bahkan para malaikat al-akramin menjadi makmum beliau. Imamul anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau nur, cahaya, bukan hanya maknawi tapi hissi. Bukan hanya secara makna tapi juga secara zahir beliau nampak cahayanya. Sehingga ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ditanya, "Akana wajhu Rasulillah kasayf?" Qala, "La, bal ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi." Apakah wajah Rasulullah itu berkilau seperti pedang? Maka sahabat Abu Hurairah berkata, Bukan seperti kilauan pedang, tapi seperti matahari berjalan ada di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika beliau hijrah ke kota Madinah, sampai ada di kota Madinah, serempak penduduk Madinah, laki, perempuan, tua, muda menyambut Nabi dengan tala'al badru alaina. Telah datang dan muncul kepada kita Al-Badr, bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu dari wajah Nabi mencorot cahaya yang luar biasa. Sehingga dikatakan orang Arab itu jika ingin mengetahui pemandangan yang indah, bukan pergi ke gurun pasir yang didapatkan tumpukan pasir, atau pergi ke gunung. Kalau ada yang sudah pernah haji atau umroh akan bisa menyaksikan bagaimana gunung di Arab itu. Bukan seperti di Indonesia banyak pohon-pohon, banyak buah bunga-bunga. Kalau dari jauh seperti bludru, bagus. Tapi gunung di Arab batu yang besar-besar yang sangat gersang, panas sekali, nggak sejuk seperti di Indonesia. Karena itu mereka bukan melihat gunung untuk pemandangan yang indah, bukan melihat padang pasir, tapi menunggu bulan purnama. Tengah-tengah mereka menyaksikan keindahan bulan purnama, muncul Rasulullah SAW. Ternyata orang lebih menikmati keindahan wajah Nabi Muhammad, sehingga dilukiskan ya gharul badru min husni wajhihi. Bulan purnama menjadi cemburu karena keindahan wajah Nabi Muhammad, mencuri perhatian orang yang menyaksikan bulan purnama, berpaling menyaksikan keindahan wajah Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat melihat wajah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Huwan nuru yahdil hairina dhiyaihu. Karena itu siapapun yang mengikuti Nabi, ajaran Nabi, pasti dalam ridha Allah, pasti dalam kebenaran, pasti dia akan dihantarkan ke yang diridhoi oleh Allah, bahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian Al-Habib Ali menyatakan wa fi dhillil wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Dan nanti ada di hari kiamat bendera Nabi Muhammad yang disebut liwa'ul hamd. Para nabi pun dalam
ada di bawah bendera Nabi Muhammad, artinya berlindung ada di kelompok Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan semua para nabi setelah Nabi Adam, umat para nabi setelah Nabi Adam, semuanya ada di bawah benderaku Muhammad Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Saat-saat yang sangat genting di hari kiamat, beliaulah Nabi SAW menjadi penghulu penyelamat umat seluruhnya. Para nabi ketika dimintai tolong umatnya sendiri pun mereka mengangkat tangan dan menyatakan nafsi, nafsi. Saat ini aku hanya berpikir keselamatan diriku. Qad ghadibal yawma rabbuna lam yaghdab li ahadin qablah. Saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kemurkaan dan kemarahannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda bisa bayangkan bagaimana ketika Allah menurunkan azab berupa tsunami. Bingungnya gimana kira-kira orang? Anda lihat bagaimana ketika Allah menurunkan azab gempa, gunung meletus. Begitu hebat kebingungan orang. Hari kiamat lebih dahsyat daripada itu, saudara, karena neraka ada di muka. Mau berlindung dengan siapa? Kalau ada gempa di dunia, masih banyak orang tua yang ingin menyelamatkan anaknya, masih banyak anak-anak yang ingin membantu orang tuanya, masih ada kakak yang peduli dengan adik atau adik yang peduli dengan kakaknya. Masih ada orang-orang yang mau peduli dengan yang sekitarnya. Tapi nanti di hari kiamat, di hari itu tidak ada yang peduli lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Saat itu enggak ada lagi suami istri yang saling mengenal. Semua saling menuntut. Tidak ada suami istri yang saling cinta. Tidak ada orang tua dan anak yang mesra, yang saling menghormati, yang saling menyayangi. Tidak ada lagi. Karena semua berusaha bagaimana dirinya selamat. Ketika di saat itu tidak diampuni oleh Allah, berarti neraka di hadapannya yang akan menjadi tempat tinggalnya. Dan di saat itu mereka berpikir para nabi tentunya yang akan bisa menyelamatkan. Datang kepada Nabi Adam ditolak, kepada Nabi Nuh ditolak, kepada Nabi Ibrahim ditolak, kepada Nabi Musa ditolak, kepada Nabi Isa ditolak. Dan mereka dalam urusan yang sangat hebat tegang. Tidak ada yang tersenyum saat itu kecuali Muhammad Rasulullah. Bahkan para malaikat pun ketakutan karena Allah yang akan mengadili seluruh hambanya. Ahkamul hakimin. Ketika datang kepada Nabi Muhammad dan mereka mohon syafaat Nabi Muhammad, maka Nabi menyatakan ana laha, aku yang akan menolong, aku yang akan menolong. Nabi meredahkan mereka, Nabi menenangkan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi arsy Allah, sujud kepada Allah, memuji kepada Allah dengan pujian yang belum pernah diutarakan bahkan para malaikat. Pujian yang terhebat. Karena itu beliau disebut Ahmad. Ahmad itu isim tafdhil daripada Hamid. Hamid orang yang memuji. Kalau Ahmad yang paling memuji. Di saat itu memuji dengan pujian yang sangat hebat. Maka Allah pun mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul isma'lak wa sal tu'tah washfa' tushaffa'. Muhammad, angkat kepala kamu. Ucapan kamu selalu dengar sama Allah. Permintaan kamu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau berkenan menolong, tolong siapapun, maka dia akan selamat. Maka saat itu Rasulullah mengambil kesempatan, ummati, ummati.
Ya Rabb, ya Allah umatku selamatkan, ya Allah umatku selamatkan. Saat itu Allah menyatakan sepertiga umat Muhammad masuk surga tanpa dihisab, nggak pakai dihisab. Sepertiga ada jaminan, 2/3 nasibnya. Maka Nabi sujud kembali dengan sujud yang lebih lama dengan pertama, pujiannya lebih hebat dengan pujian yang pertama. Allah pun menyatakan, minta lagi Muhammad, kamu permintaannya belum pernah ditolak oleh Tuhanmu. Minta lagi, umatku ya Allah, umatku yang 2/3. Allah pun mengabulkan sepertiga umatmu yang lain akan dinyatakan dosanya diampuni oleh Allah. Syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Sepertiga yang berikutnya masih dalam resiko. Lebih panjang lagi sujudnya, lebih hebat lagi pujiannya. Allah pun menyatakan minta lagi, kamu pasti akan diterima permintaan kamu. Umatku, umatku. Maka dinyatakan siapa umat Muhammad yang mati dalam keadaan tauhid, maka dia akan masuk surga. Baru lega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi azizun alaihi ma anittum. Nabi itu betul-betul hatinya tidak terima kalau umatnya ini ada yang susah, kalau umatnya ini ada yang sedih, kalau umatnya ini ada yang mendapatkan malapetaka dunia maupun akhirat. Malah beliau pernah menyatakan, ma min syaukatin yushaku ummati illa wa ajidu alamaha. Tidak ada satu duri pun yang menusuk kulit umatku, aku Muhammad Rasulullah merasakan nyerinya juga. Hati-hati, jangan sampai kita membuat sakit hati umat Nabi Muhammad. Berarti kamu menyakitkan hati Rasulullah. Apapun yang kamu lakukan merugikan, menyakitkan umatnya Nabi Muhammad, itu berarti kamu telah mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat juga demikian. Rasulullah tidak berkeinginan umatnya dalam keadaan sengsara di mahsyar maupun di neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan syafaatul uzma, syafaat yang luar biasa. Ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bakal nanti Allah akan memberikan kepada kamu wahai Muhammad pemberian anugerah sampai kamu ridha. Nanti di hari kiamat akan dikasih permintaannya Nabi, dikasih. Kalau kita kira-kira apa? Surga ya Allah yang bidadarinya 70.000, yang gedungnya, yang istanahnya, yang kenikmatannya, tapi Nabi tidak demikian. Apa yang membuat hati Rasulullah ridha? Keselamatan umat ternyata. Nabi menyatakan, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan ridha di saat itu sedangkan masih ada satu pun di antara umatku yang masih disiksa di neraka Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Busyra lana ma'syaral Islam inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad mendapatkan perhatian khusus, saudara. Perhatian khusus Allah dan perhatian khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tidak mau masuk surga kalau nggak bersama umatnya, saudara. Saya yakin kalau Anda terlalu lapar, mungkin Anda tinggalkan anak Anda makan duluan. Tapi Nabi Muhammad tidak masuk surga kecuali bersama umatnya. Sehingga diceritakan innalil anbiya manabir min nur yaumal qiyamah. Para nabi itu disediakan mimbar-mimbar cahaya nanti di hari kiamat. Mimbar-mimbar Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Isa. Mimbar. Apa tujuannya Allah berikan mimbar dari cahaya? Tujuannya kalau mereka sudah duduk ada di mimbar itu, maka akan dikirim ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum yajlisuna 'alaiha, semua para nabi udah siap masuk surga, udah duduk semuanya. Ghaira mimbari la ajlisu 'alaih. Cuma mimbarku yang kosong, enggak aku duduki. Ketika mimbarnya Nabi kosong, enggak bisa bergerak mimbar yang lainnya.
Kenapa? Allah mengharamkan surga dimasuki oleh seluruh para nabi sebelum kaki Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Akhirnya Nabi SAW tidak duduk di mimbar sampai ditegur oleh Allah. Ternyata Nabi bingung cari umatnya di mahsyar. Bingung cari umatnya di mahsyar. Satu persatu dicari. Tapi begini banyak umatnya Nabi Muhammad. Sampai Allah menegur, "Mada turidu an asna bi ummatika ya Muhammad?" Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan aku perbuat terhadap umatmu? Maka Nabi menjawab, Allahumma ajil hisabahum, ya Allah, percepat hisab umatku ya Allah. Percepat hisab umatku. Bereskan secepatnya hisabnya umatku. Masya Allah. Maka Allah pun melancarkan hisabnya dan memberikan syafaat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Nabi diperkenankan untuk menolong siapapun ada di hari kiamat. Maka saat itu semua umatnya yang ada di mahsyar diselamatkan oleh Nabi. Dilancarkan hisabnya. Lebih daripada itu ada beberapa umatnya yang udah keduluan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi masuk ke dalam neraka, saudara, untuk mencari satu persatu umatnya yang ada dalam neraka, dientas supaya masuk surga bersama beliau. Satu persatu umatnya Nabi Muhammad diambil. Sampai penjaga neraka pun menegur, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Muhammad, engkau tidak sisa pun segelintir daripada umatmu untuk disiksa di neraka ini. Karena itu Nabi menyatakan, demi Allah aku enggak ridha di saat itu satu pun umatku yang ada di neraka Allah. Begitu hebat perhatian Nabi kepada kita semuanya, saudara. Karena itu jangan kita menjadi umat yang tidak menghargai Nabi yang hebat ini. Anda bisa selamat dunia akhirat karena Muhammad. Anda menjadi orang diridhai oleh Allah karena Muhammad. Bahkan Anda selamat dunia dan akhirat karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu cintai Nabi Muhammad lebih daripada yang lain-lainnya. Ideolakan Nabi Muhammad lebih daripada yang lainnya. Ingatlah Nabi Muhammad lebih daripada yang lainnya. Karena beliau adalah manusia yang paling cinta kepada Anda. Dikala orang tua pun sendiri melupakan anaknya, tapi Nabi Muhammad tidak pernah melupakan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan hal yang baru. Nabi ini penolong umat ini bukan hal yang baru. Bukan setelah wujudnya, bukan hanya di hari kiamat, di alam dunia pun Nabi sudah menolong. Bahkan Nabi sudah menjadi penolong sebelum beliau diciptakan oleh Allah. Tahukah Anda ketika Allah menciptakan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian sampai ringkas cerita Nabi Adam terbujuk oleh setan di surga memakan pohon yang dilarang, dan akhirnya Nabi Adam diturunkan ke dunia. Nabi Adam betul-betul merasa bersalah. Saat itu Nabi Adam wa talaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam mendapatkan satu kalimat, dapat ilham wahyu satu kalimat daripada Allah diucapkan oleh Nabi Adam, dan Allah menerima tobat Nabi Adam. Apa kalimat itu? Banyak riwayat di situ, tapi ada satu riwayat menyatakan kalimat itu Nabi Adam memohon kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, aku memohon kepadamu berkat Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Berkat Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Allah yang maha mengetahui bertanya, waman Muhammad ya Adam?
siapa yang engkau maksud Muhammad wahai Adam? Maka Nabi Adam menjawab, lamma khalaqtani wa nafakhta fiyya ruhi rafa'tu ra'si ila al-'arsyi fa idza maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annahu laisa ahadun a'zama qadran minhu min khalqik mimman ja'alta ismahu ma'a ismik. Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dan engkau telah meniupkan ruh ke jasadku, saat itu aku mengangkat kepalaku, aku lihat di bawah arsy-Mu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saat itu pula lah aku yakin bahwa Muhammad adalah makhluk yang paling agung di sisi-Mu, karena tidak mungkin ada satu nama yang lebih mulia daripada nama yang digandengkan dengan nama-Mu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ajal innahu nabiyyun min dzurriyyatika walaulahu lama khalaqtuk. Ya Muhammad, ya Adam, itu Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai dan paling tinggi derajatnya. Dia adalah seorang nabi daripada turunanmu, dan kalau bukan karena Muhammad, aku tidak perlu ciptakan engkau ya Adam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Adam diampuni oleh Allah, diterima tobatnya berkat memohon kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para nabi, mereka semuanya mengetahui keagungan Nabi Muhammad dan mengagungkan Nabi Muhammad, saudara. Sampai-sampai tugas utama Nabi Isa selain mengajak tauhid wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad, Nabi Isa memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul yang bakal datang setelah beliau yang bernama Ahmad. Kalau sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad itu Nabi Isa dikatakan memberikan kabar gembira, masa kita umatnya Nabi Muhammad dengan kedatangan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad tidak boleh gembira? Sebelum Nabi wujud itu loh, Nabi Isa berkata kepada umatnya untuk memberikan kabar gembira dengan kedatangan seorang nabi setelah beliau. Kemudian umatnya Nabi Muhammad sudah datang nabi, tidak boleh bergembira. Model enggak ini? Karena itu wujudnya Nabi bisyarah adalah satu kegembiraan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka tadi itu mengetahui bahwa keutamaan Nabi Muhammad ada dalam kitab Taurat dan Injil dan juga Zabur. Mereka dikatakan dalam Al-Quran, wa kanu min qablu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi itu kenal dengan Nabi Muhammad karena Allah sudah memperinci sifat-sifatnya, keutamaannya ada di kitab Taurat dan ada di kitab Injil, ada di kitab Zabur dengan terperinci. Mereka tahu sifat-sifatnya Nabi Muhammad seperti mereka tahu dengan anak-anak mereka sendiri. Cuma mereka sengaja menutupi al-haq, ay nubuwat Sayyidina Muhammad, kenabian Nabi Muhammad. Mereka sengaja menutupi. Tahukah Anda, dalam Bible yang ada sekarang ini pun masih ada bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Bible yang ada ini ada bukti-bukti kenabian, kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditafsiri kecuali itu adalah Muhammad Rasulullah. Kita akan bisa membuktikan, tapi nggak perlu kita akan bawa ada di majelis ini. Karena itu tidak bisa dipungkiri tentang kebenaran Nabi Muhammad dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Malah orang-orang Yahudi kalau mereka tadi itu berperang dan ingin mendapatkan bantuan Allah, kemenangan di dalam menghadapi musuhnya, mereka itu dulu bertawasul dengan Nabi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi itu kalau sudah menghadapi musuh yang hebat, kepingin menang, mereka bertawasul, ya Allah, aku memohon kepadamu berkat Nabi akhir zaman yang engkau janjikan kepada kami, bantulah kami bisa mengalahkan musuh kami. Dapat bantuan Allah. Yastaftihun ay yastansirun. Datang beneran Nabi, kafir dia. Kenapa? Enggak bersih hati. Enggak bersih hati. Alhasil Nabi kita ini hebat. Nabi yang sudah diagungkan sebelum wujud, Nabi yang sudah diagungkan oleh para Nabi sebelum beliau diutus oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad sudah dilantik menjadi kekasih Allah sebelum diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad sudah membuktikan beliau imam para Nabi dan para Rasul. Nabi kita adalah Nabi yang paling rahmat, Nabi yang paling agung, sehingga dengan otomatis umat Muhammad yang paling dikit ibadahnya dibandingkan umat dahulu, yang paling lemah kekuatannya dibandingkan kekuatan umat dahulu, yang paling pendek umurnya dibandingkan umat yang dahulu, maka menjadi umat yang terbaik berkat Nabi Muhammad. Dan nanti Nabi kita Muhammad akan mendapatkan syafaat yang terbesar nanti di hari kiamat, yang akan bisa membantu bukan hanya umat Muhammad, bahkan membantu para umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan Anda menjadi orang yang mengecewakan Rasulullah SAW. Anda memang patut bangga kepada Nabi, tapi jangan sekedar menjadi bangga kepada orang yang bangga dengan Nabi, tapi jadilah umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Jangan-jangan Anda bangga, Nabi kecewa dengan Anda. Nih, kita kasih gambaran. Ada anak bangga bapaknya jenderal, bangga dia bapaknya jenderal, hebat. Tapi anaknya jadi maling. Bapak saya jenderal, pantas. Cuma bapaknya ini kecewa dengan anaknya. Ini anaknya jadi maling. Yang kita khawatirkan, kita selalu bangga dengan Nabi, tapi Nabi nggak bangga dengan kita. Kenapa? Kita nggak sholat, kita nggak baca Quran, kita tidak patuh dengan ajaran Nabi, kita masih minum khamr, masih ada yang minum kecanduan narkoba, masih ada yang berzina. Jangan-jangan Nabi kecewa dengan kita semuanya. Karena itu jangan hanya menjadi umat yang pandai membanggakan Nabi Muhammad, tapi tidak pernah menjadi umat yang bisa membanggakan Nabi Muhammad, apalagi mengecewakan Nabi Muhammad. Kita memang umat yang patut berbahagia dan senang dengan Nabi Muhammad, tapi jangan berhenti ada di situ, wahai saudara. Jadilah umat yang bisa membahagiakan dan menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tidak berharap duit Anda. Nabi itu tidak berharap sumbangan Anda. Nabi itu berharap satu, jadilah orang yang selamat. Caranya selamat adalah kamu ikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Itu harapan Nabi. Jika kamu menghidupkan sunnahnya Nabi, mengikuti ajaran Nabi, maka Nabi bangga dengan kamu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti telah membuktikan cinta kepada aku. Siapa terbukti cintanya kepada aku, bersama aku di surga. Sama Nabi di surga. Sama gubernur aja 2 menit bangganya setengah mati bisa foto. Dipajang ada di rumah, dibangga-banggakan di muka orang, nih aku sama gubernur. Padahal gubernur belum tentu min ahlil jannah, belum tentu masuk surga gubernurnya. Sama presiden 5 menit bangganya setengah mati. Semua orang diceritakan, nih aku sama presiden, ada di dunia. Maka Anda ditawarkan, mau nggak bersama Nabi? Bukan 5 menit, bukan 10 menit, bukan di dunia, di surga selama-lamanya. Adakah yang keberatan dengan ini? Adakah yang tidak menyambut tawaran ini? Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sholat berjamaah,
salat sunnah, baca Quran, berzikir kepada Allah, doa-doanya Nabi dilaksanakan, maka orang ini bersama aku ada di surga. Allahu Akbar. Bersama Nabi Muhammad ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar menjadi orang yang menghaturkan qasidah, melantunkan qasidah kepada Nabi aja, tapi marilah kita praktekkan ajaran Nabi Muhammad ini dalam seluruh kehidupan kita. Setiap langkah, setiap kita maju, setiap kita berbicara, semuanya adalah sesuai dengan yang diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah bubar dari majlis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dalam hati kita untuk bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan semoga kita semuanya menjadi orang yang beruntung dengan Nabi Muhammad dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, beri kekuatan kami ya Allah untuk bisa meninggalkan segala larangan-larangan agama. Beri kekuatan kami ya Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Ya Allah, ya Allah, kami semuanya cinta dengan Nabi Muhammad, tapi kami masih terbujuk dengan setan, kami masih terkuasai oleh hawa nafsu, kami masih banyak berbuat dosa, kami masih banyak berbuat maksiat. Ya Allah, jangan jadikan maksiat kami menghalangi kami nanti di hari kiamat bertemu dengan Nabi Muhammad. Jangan dijadikan dosa-dosa kami menjadi penghalang untuk kami bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, temukan kami dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Beliau ridha dengan kami, memberikan syafaatnya kepada kami. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Ketika sakaratul maut telah datang kepada kami, Israel sudah mulai mencabut nyawa kami. Kami mohon ya Rabb, dalam majlis yang mulia ini hadirkan Nabi Muhammad saat itu untuk bisa menuntun kami mengucapkan la ilaha illallah, membantu kami mati dalam keadaan husnul khatimah, membantu kami dalam keadaan mati husnul khatimah. Ya Allah, ketika kami dibaringkan ada di liang kubur, ada di liang lahat, seluruh anak-anak kami, keluarga kami, teman-teman kami meninggalkan kami, dan kami sendiri ada di kubur saat itu. Datang setelah itu Munkar dan Nakir kepada kami, menanya kami ada di kubur saat itu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, hadirkan Nabi Muhammad untuk menolong kami bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, sehingga kami mendapatkan kuburan kami menjadi kebunan surga, sehingga kami selamat daripada adab kubur. Dan nanti ketika kami dibangkitkan ya Allah, ketika kami engkau bangkitkan nanti dan engkau kumpulkan kami ada di mahsyar, dan saat itu semua tidak ada peduli dengan kami. Kami membawa dosa yang sangat besar, kami membawa kesalahan yang sangat besar. Saat itu pertemukan kami dengan Nabi Muhammad, dan kami jadikan orang beruntung bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. La tufarriq bainana wa baina habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau pisahkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan engkau jauhkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urbutna bihi rabtan la yanhal. Ikatkan kami, lekatkan kami dengan Nabi Muhammad yang tidak pernah terputus dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin, kami mohon berkat Nabi Muhammad, selamatkan anak-anak kami, beri hidayah anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh, jadikan mereka anak-anak yang bakti, jadikan mereka anak-anak yang manfaat, jadikan anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Ya Rabb, lindungi anak-anak kami daripada segala yang merusak akhlak mereka, lindungi anak-anak kami daripada segala yang merusak iman mereka,
Lindungi anak-anak kami daripada segala yang merusak ibadah dan akidah mereka. Tetapkan kami bersama mereka dalam keadaan Islam dan iman, dan tetapkan kami berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kami memohon kepadamu ya Allah, jangan satu pun di antara turunan kami selama-lamanya ya Allah menjadi pecandu khamr, menjadi orang yang meneguk khamr, menjadi anak-anak yang menjadi pecandu narkoba. Selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Jangan satu pun di antara turunan kami ya Allah yang Engkau jadikan penzina, orang yang berzina, tidur dengan wanita yang tidak halal, atau putri kami ditiduri oleh laki-laki yang tidak halal. Selamatkan mereka semuanya ya Allah daripada perbuatan-perbuatan yang tercelah itu semuanya ya Allah. Kami ingin mempunyai anak yang saleh. Lindungi mereka ya Allah daripada kebejatan moral, kebejatan zaman. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Orang tua kami yang masih hidup, berikan panjang umur ya Rabb, sehat walafiat lahir maupun batin, dan sehingga kami menjadi anak yang bisa bakti kepada orang tua kami, baik terhadap orang tua kami, hormat terhadap orang tua kami, yang dapat ridho dari orang tua kami, dapat kesenangan daripada orang tua kami. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mereka meninggal dunia dan kami belum sempat berbakti kepada orang tua kami, kami mohon ya Allah kuburan mereka jadikan kebunan surga. Kami mohon ya Allah selamatkan daripada azab kuburmu. Angkat derajat orang tua kami setinggi-tingginya ada di sisimu ya Rabb. Masukkan orang tua kami ke surgamu ya Allah. Mereka yang memelihara kami, ibu kami yang melahirkan kami, yang menyusui kami, yang memandikan kami, yang menyuapi kami kencing dan berak, tangan mulia ibu kami yang bersihkan ya Rabb. Ayah kami bekerja siang dan malam untuk memenuhi segala kepentingan dan kebutuhan kami. Mungkin saat kami terdesak, saat kami sakit, saat kami perlu belanja, saat kami perlu nafkah, dan orang tua kami tidak memiliki kebutuhan itu, mungkin tersentuh dengan yang syubhat, mungkin tersentuh dengan yang haram, bukan untuk dinikmati ya Allah, tapi karena cintanya orang tua kami kepada kami. Ya Rabb, jangan Engkau siksa orang tua kami karena cintanya kepada kami. Ampuni dosa orang tua kami ya Rabb. Maafkan kesalahan orang tua kami ya Rabb. Terima segala amal kebaikan orang tua kami. Angkat derajat orang tua kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa orang tua kami. Ya Rabb, kami pernah berbahagia bersama orang tua kami di dunia, dan bersama anak-anak kami ada di dunia. Kami mohon ya Rabb, jangan Engkau pisahkan kami dari mereka nanti di hari kiamat. Kumpulkan kami bersama mereka di dalam kelompoknya Rasulullah, dan kumpulkan kami juga bersama mereka ada di surgamu. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayaka jisami waqribil arwaha minna biliga khairil anami wablihil mukhtar anna min salatin wa salami. Semoga insyaallah kita semuanya menjadi orang yang bisa diterima doa-doa ini dan pulang dari majlis ini beruntung insyaallah dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Walamma nazama al-fiqh min darari al-awsaf al-muhammadati uquda توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحك الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ولادك
سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القاوم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.